Bab 42. Kapal itu nyaris meluncur melewati gletser tempat Ning Qingsui berada. Seolah-olah orang-orang di kapal itu sama sekali tidak peduli jika kapal itu akan jatuh. Ning Qingsui bahkan tidak berani bergerak. Kapal ini tampak terlalu sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Ning Qingsui tiba-tiba berpikir, apakah kapal itu bergerak sendiri? Atau apakah itu memang kapal bajak laut yang telah bertempur dengan kelompok lain dan semua orang di kapal tewas? Namun, setidaknya harus ada beberapa bekas luka pertempuran. Apa yang dilihatnya adalah kapal yang sangat bagus. Layarnya bahkan tampak baru. Jika ini benar-benar kapal kosong, bukankah dia akan memiliki peluang lebih besar untuk selamat? Ning Qingsui bersuka cita dan tidak terlalu memikirkannya. Tepat saat dia ingin bangun dan memeriksa kapal, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kapal, seolah-olah orang-orang sedang berpesta dan minum. Ada orang di kapal. Ning Qingsui dengan cepat menundukkan kepalanya, tetapi suara itu tampaknya telah menghilang lagi. Tunggu, ini tidak benar. Suara itu datang tiba-tiba tetapi juga pergi dengan tiba-tiba. Ning Qingsui bahkan bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Tetapi apapun yang terjadi, dia tidak berani naik kapal lagi atau bahkan tidak berani masuk ke air. Kapal ini terlalu menyeramkan. Kalau ada orang di dalamnya, mereka tidak akan membiarkannya melewati gletser dan tetap minum dengan keras di dalamnya. Kalau tidak ada orang di dalamnya, kapal itu tampak bergerak terlalu lancar, bukan? Kapal hantu. Ning Qingsui sekali lagi merasa merinding. Dia telah mengenyam pendidikan tinggi dan seorang ateis. Jika sebelumnya, mungkin dia sudah naik kapal. Namun setelah mengalami artefak pertahanan, jimat bola api, dan semua hal itu, ateismenya menjadi sedikit goyah. Mungkin memang ada hantu di dunia ini. Kapal itu meluncur melewati gletser tanpa henti, tetapi Ning Qingsui tidak berani bergerak dan bersembunyi di dalam es, mendengarkan dengan saksama. Bahkan setelah kapal itu melaju jauh, dia tidak mendengar suara apapun. Apakah itu hanya imajinasinya? Permukaan laut menjadi lebih dingin lagi karena matahari tertutup awan, kabut juga mulai terbentuk, sementara kapal menghilang dari pandangannya. Ning Qingsui menggigil. Dia tidak berani masuk ke air dan mencari daratan lagi. Lebih baik dia tetap di gletser ini. Untuk melawan dingin, Ning Qingsui berlatih tanpa henti. Saat ia lelah, ia akan makan sedikit. Pada siang hari, saat matahari terbit, ia berdiri di gletser sambil melihat-lihat dengan harapan menemukan kapal yang normal. Namun Ning Qingsui semakin kecewa. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kalung itu telah kembali berkilau. Dia percaya bahwa kalung itu memang bisa diperbaiki sendiri asalkan tidak rusak. Namun, Ning Qingsui menyadari bahwa gletsernya semakin mengecil. Suatu saat, gletser itu akan mencair. Begitu gletser mencair, dia akan jatuh ke laut lagi. Ning Qingsui melihat sekeliling laut tetapi tidak menemukan gletser lain. Dia mengulurkan tangannya ke dalam air dan merasakannya agak hangat. Apa ini? Ning Qingsui memanjat ke puncak gletser dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sosok hitam di kejauhan. Itu adalah sebuah pulau. Ning Qingsui melompat-lompat kegirangan. Jika bukan karena dia awalnya tidak suka berada di dekat banyak orang dan dia memiliki metode kultivasi yang bisa digunakannya, dia mungkin sudah gila tinggal di gletser sendirian selama berhari-hari. Dia khawatir apakah gletser yang dia tumpangi akan mengapung ke pulau itu. Dia takut masuk ke air lagi dan berenang di atasnya jika gletser itu tidak mengapung. Untungnya, Ning Qingsui melihat setelah beberapa saat bahwa gletsernya memang mengapung menuju pulau itu. Dia pun beristirahat dengan tenang. Bahkan jika pada akhirnya ia tidak diselamatkan oleh orang-orang, ia lebih baik mati di daratan daripada di telan lautan. Ia membenci air laut yang asin, tetapi harus menggunakannya untuk membersihkan diri setiap hari. Ning Qingsui mengemasi barang-barangnya. Tasnya sudah hampir kosong, jadi selain senjata yang agak berat, semua barang lainnya sangat ringan. Saat hari mulai gelap lagi, gletser mendekati pulau itu. Baru sekarang Ning Qingsui menyadari bahwa pulau itu tidak kecil. Dia memperkirakan luasnya lebih dari 10 km persegi. Dia gembira melihat tumbuhan di pulau itu dan bahkan melihat beberapa burung camar terbang di atas pulau itu. Ini berarti pulau itu layak huni. Ada bau belerang dan saat Ning Qingsui mendongak, dia bisa melihat bahwa di tengah pulau, ada area yang luas. Ning Qingsui mengerutkan kening. Pulau ini mungkin gunung berapi. Jika gunung berapi ini meletus, dia tidak akan punya tempat untuk lari. Tetapi meskipun dia tahu gunung berapi ini akan meletus, dia akan tetap pergi ke sana, karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju sekarang. Ketika Ning Qingsui mengamati sekeliling pulau, dia tercengang. Sebuah kapal layar yang aneh telah singgah di pulau itu. Ning Qingsui tidak berani lagi berdiri di titik tertinggi gletser. Ia segera turun saat gletser semakin dekat dengan kapal. Ning Qingsui dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun kapal telah berhenti di pulau itu, kapal itu belum membuang jangkarnya. Ning Qingsui yakin bahwa memang tidak ada seorang pun di kapal itu, tetapi ia masih takut dan berdoa agar gletser tidak mendekati kapal. Tetapi gletser itu terus mendekati kapal, dan dengan arah dan kecepatannya saat ini, gletser itu pasti akan menabrak kapal. Haruskah dia melompat ke dalam air? Ning Qingsui ragu-ragu. Jika tidak ada kapal yang menyeramkan ini, dia akan melakukannya. Namun dengan adanya kapal ini, dia semakin takut untuk melompat ke dalam air. Lagi pula, di gletser dia masih bisa melihat sekeliling. Namun begitu dia berada di dalam air, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi di sana? Hembusan angin bertiup dan Ning Qingsui menggigil. Tiba-tiba dia menyadari bahwa arah gletser sedikit berubah karena angin. Dengan cara ini, gletser mungkin tidak akan menabrak kapal. Ning Qingsui merasa sedikit lega tetapi masih memegang pistolnya rata-rata, bersembunyi di satu sisi gletser. Saat gletser melintas melewati kapal, Ning Qingsui tanpa sadar ingin mengetahui apa yang ada di kapal dan begitu pikiran ini muncul, pemandangan di dalam kapal segera diproyeksikan ke dalam otaknya. Ning Qingsui tercengang. Apa ini? Saat dia terkejut, gambaran itu di otaknya menghilang, tetapi Ning Qingsui dapat dengan jelas merasakan bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di kapal. Meskipun di ruangan terbesar kapal ada sebuah meja yang bahkan berisi makanan di atasnya. Ning Qingsui menjadi takut.
Dia tidak mengerti bagaimana gambaran kapal itu bisa muncul di dalam otaknya saat dia memikirkannya. Meskipun Ning Qingsui sedang mengolah metode kultivasi Dao, dia masih belum tahu tentang indera roh. Dia baru saja memobilisasi indera rohnya dan memeriksa bagian dalam kapal, tetapi menjadi sangat takut, tidak tahu bagaimana menggunakannya, sehingga dia secara tidak sadar mengambilnya kembali karena itu. Ning Qingsui merenung, tidak ada seorang pun yang mengelola kapal itu, tetapi kapal itu tidak menabrak gletser atau karang apapun dan berhasil berlayar ke pulau kecil ini. Jika ini tidak menakutkan, lalu apa lagi? Saat memikirkan hal ini, Ning Qingsui bahkan tidak berani bergerak lagi. Dia merasakan tangannya berkeringat karena memegang pistol. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah mau masuk ke pulau itu karena kapal yang menyeramkan ini, tetapi dia tidak melakukannya. Tiba-tiba, Ning Qingsui merasa merinding lagi, seolah-olah angin suram telah bertiup dari celah gletser ke arahnya. Ning Qingsui dapat dengan jelas merasakan bahwa sebelum angin suram itu bisa mendekatinya, angin itu terhalang oleh kalung itu dan menghilang. Ada aliran energi hangat yang keluar dari kalung itu, mengalir melalui tubuhnya dan menenangkannya. Ning Qingsui meraih kalung itu dan bergumam, apakah kamu menyelamatkanku lagi? Terima kasih. Gletser itu akhirnya menyentuh pulau itu. Ning Qingsui takut untuk tetap berada di sana, bukan karena gletser itu semakin mengecil, tetapi karena gletser itu berada tepat di sebelah kapal. Ning Qingsui melompat ke pulau itu. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang dan berlari ke arah yang berlawanan dengan kapal. Ye Mo sudah 2 kali mengikuti rute pesawat semula. Menurut berita Su Yuehua, pesawat itu sudah setengah jalan ketika hilang, dan ini tepat di tengah Samudra Pasifik. Ye Mo telah mencari berkali-kali di sekitar wilayah ini tetapi tidak menemukan apapun. Ye Mo berdiri di udara di atas Samudra Pasifik. Meskipun dia khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia benci karena kekuatannya terlalu lemah. Akan jauh lebih mudah untuk mencari jika indera spiritualnya sudah bisa memindai puluhan kilometer. Namun saat ini, dia hanya bisa melihat sekitar 400 meter dengan indera spiritualnya. Tetapi Ye Mo tahu bahwa memiliki indera spiritual yang dapat mencapai jarak puluhan kilometer sudah berarti dia berada di tahap pembentukan fondasi atau bahkan tahap inti emas. Meskipun Ye Mo tidak melaju dengan kecepatan penuh, dia masih lelah karena berada di udara selama itu. Untungnya, ini jauh di Pasifik dan kapal selam AS tidak dapat mendeteksinya. Kalau tidak, mungkin akan ada lebih banyak masalah. Sepertinya tidak ada petunjuk lagi, tetapi Ye Mo tidak akan menyerah begitu saja. Dia punya 2 pilihan. Kembali ke Hong Kong dan memikirkan alternatif atau terus mencari. Ye Mo teringat pada 2 orang Jepang yang ditangkapnya dan kekaisaran matahari hitam mereka. Jika mereka benar-benar membajak pesawat, bukankah mereka akan terbang menuju Jepang? Menyadari hal ini, Ye Mo menjadi bersemangat dan terbang ke arah utara. Meskipun tenaganya terkuras, ia selalu bisa mengeluarkan perahu karet itu jika ia perlu beristirahat. Meskipun pesawat yang dibajak itu telah pergi ke utara, Ye Mo tidak menyangka pesawat itu akan berada di Jepang. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menerbangkan pesawat yang dibajak secara terbuka ke Jepang, mereka akan menjadi idiot. Ye Mo yakin bahwa, meskipun arahnya ke utara, mereka tidak akan mendekati negara-negara pesisir karena masing-masing negara memiliki sistem pertahanan diri sendiri. Ini berarti mereka hanya bisa terbang ke daerah terpencil, seperti Samudra Bailin. Selain itu, Samudra Bailin merupakan wilayah bersama antara Rusia dan AS. Maka pesawat itu bisa berada di beberapa pulau di Pasifik atau dekat Jepang. Perjalanan itu memakan waktu 2 jam lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ye Mo dengan lelah menjatuhkan diri ke atas rakit. Setelah makan makanan sederhana, energi spiritual Ye Mo mulai pulih. Setelah 1 jam, meskipun energi spiritualnya masih jauh dari pulih sepenuhnya, namun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada berbagai macam suara aneh di laut pada malam hari, tetapi itu tidak mengganggu Ye Mo. Dia berencana untuk terus mencari pada siang hari, setelah dia pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia bersumpah mendengar suara klakson samar dari mesin. Mungkin itu adalah kapal yang lewat. Ye Mo mengemasi rakitnya, dia ingin melihat jenis kapal apa itu. Ketika Ye Mo mendekatinya, dia mendapati bahwa itu adalah kapal penangkap ikan biasa. Namun, kapal penangkap ikan yang muncul di tengah Pasifik pada tengah malam agak menyeramkan. Ombak yang sedikit lebih besar dapat menenggelamkan kapal ini. Ye Mo berubah menjadi tak terlihat dan mendarat di kapal. Dia mengirimkan indera spiritualnya, ada banyak sekali alat pencari dan bahkan radar canggih. Apa yang dicari oleh kapal penangkap ikan? Tiba-tiba, Ye Mo fokus, dia melihat simbol matahari hitam lagi. Ada 4 orang di kapal dan mereka semua berbicara bahasa Jepang. Keempat pria itu mungkin telah mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan apapun, dan sekarang sedang kembali. Ye Mo tidak mengganggu mereka. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menanyakan apapun kepada mereka, dia juga tidak dapat mencari jiwa mereka. Jadi, dia hanya dapat mengikuti mereka dan melihat kemana tujuan akhir mereka. Kapal itu memiliki 2 mesin dan melaju sangat cepat. Ye Mo menyadari bahwa kapal penangkap ikan ini jauh lebih kuat daripada yang terlihat. 1 jam kemudian, langit belum cerah ketika kapal berhenti di sebuah pulau tandus. Pulau itu tidak besar, lebih mirip terumbu karang yang cukup besar. Keempat pria itu mengemasi radar dan merapat kapal sebelum memasuki pulau itu. Pulau ini luasnya hanya sekitar 1 kilometer persegi. Keempat pria itu turun dan menuju ke tengah pulau. Ye Mo mengikuti mereka. Dia menemukan ada sebuah rumah kayu di tengah pulau dan juga sebuah kolam kecil tidak jauh dari sana. Jika pulau karang ini tidak berada di tengah Samudra Pasifik, Ye Mo pasti akan mengira itu adalah rumah sementara yang dibuat oleh para nelayan, tetapi sekarang dia yakin bahwa keempat pria itu bukanlah nelayan. Ditambah lagi, mereka membawa serta radar pencari. Ye Mo pernah dipindai oleh radar sebelumnya dan dia tahu bahwa kemampuan tembus pandangnya tidak dapat menipu radar tingkat tinggi. Dia tidak tahu apakah radar Jepang lebih canggih daripada radar AS, tetapi Ye Mo tetap berusaha untuk berhati-hati.
Namun, yang tidak diduga Ye Mo adalah bahwa setelah dia baru berjalan beberapa langkah, sebuah sirene berbunyi. Kemudian, keempat pria yang masuk ke dalam semuanya bergegas dan mengarahkan senjata ke Ye Mo, bergumam dalam bahasa Jepang. Ye Mo menunduk, dia tidak tertangkap radar, namun, dia berdiri di atas ranjau alarm. Orang-orang Jepang ini benar-benar licik. Jika dia tidak mencari dengan indera rohnya dengan saksama, dia tidak akan dapat menemukan jebakan di lantai. Apakah ada di antara kalian yang mengerti bahasa Mandarin? Meskipun dia telah tertangkap, Ye Mo tidak terlalu kesal. Jika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi, maka dia akan menunjukkan dirinya dan menginterogasi mereka. Setelah mendengar perkataan Ye Mo, keempat pria itu saling memandang dan kemudian mengamati lautan lepas. Mereka bertanya-tanya bagaimana Ye Mo bisa sampai di pulau itu, tetapi mereka segera saling memberi isyarat dan menembak kaki Ye Mo. Mereka tidak menginginkan nyawa Ye Mo, mereka hanya ingin menangkapnya. Namun, setelah tembakan pertama, mereka segera menyadari bahwa Ye Mo telah pergi. Ye Mo hanya perlu melihat ekspresi mereka untuk menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang mengerti bahasa Mandarin. Pada saat yang sama, beberapa bilah angin ditembakkan. Dia membiarkan satu orang hidup, dan 3 orang lainnya terpotong-potong. Yang tersisa melihat bahwa dalam sekejap ketiga anggota timnya berubah menjadi potongan-potongan daging. Dia bahkan tidak bisa mengerti bagaimana Ye Mo menyerang. Dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan mengucapkan sesuatu. Dia bisa melihat bahwa Ye Mo hanya membiarkannya hidup untuk menginterogasinya. Ye Mo menyadari bahwa dia tidak mengerti bahasa Mandarin dan akan sulit untuk menanyakan apapun padanya. Dia akan membiarkannya hidup untuk membawanya ke Hong Kong. Pria itu melihat Ye Mo datang kepadanya. Dia segera mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Mo berhenti, dia menyaksikan apa yang telah dilakukan pria itu, apakah itu semacam pil aktivasi yang potensial. Namun kemudian, Ye Mo menyadari bahwa dia salah. Wajah pria itu telah berubah menjadi hitam. Racun. Ye Mo mendekatinya dan memegang pergelangan tangan pria itu, dia menemukan bahwa racunnya sangat kuat. Dancur. Ye Mo membiarkan pria itu pergi. Untuk menyelamatkannya, dia perlu menggunakan sejumlah besar spirit chi dan beberapa pil Lotus Life. Keduanya sangat berharga dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Ning Qingsui mungkin akan ikut campur di tengah jalan. Bahkan jika dia menyelamatkan pria itu, dia tidak akan mendapatkan informasi apapun. Ye Mo tidak tertarik dengan rencana besar mereka. Dia ingin menjaga pria ini tetap hidup bukan untuk menanyakan rencana mereka, tetapi untuk membawanya ke markas mereka untuk membalas dendam. Ye Mo melangkah masuk ke dalam rumah kayu kecil itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah parasut yang terbuka. Parasut itu masih basah. Apakah ini yang digunakan Qingsui? Ye Mo menjadi bersemangat, mungkin orang-orang ini juga datang untuk mencari Ning Qingsui. Mereka mungkin takut Ning Qingsui tahu terlalu banyak dan akan mengungkapnya, itulah sebabnya mereka pergi ke sana untuk mencarinya. Ye Mo mulai mencari ke dalam gubuk. Selain solar dan beberapa barang keperluan sehari-hari, dia tidak menemukan apapun. Ye Mo berjalan mendekati orang-orang yang telah dibunuhnya dan menggeledah tubuh mereka. Ye Mo menemukan sebuah buku harian. Dia membukanya, ada beberapa peta laut di dalamnya. Dia hampir yakin bahwa mereka sedang mencari Ning Qingsui. Meskipun Ye Mo tidak mengerti kata-kata di situ, dia tetap mengenali nama Ning Qingsui. Ye Mo menemukan lokasi di mana parasut itu ditemukan di buku hariannya. Namun, di sana tertera garis bujur dan garis lintang. Dia mengambil radar dari tanah dan menyadari bahwa dia tidak tahu cara menggunakannya. Dia mencari di seluruh pulau karang namun tidak menemukan apapun tentang kekaisaran matahari hitam. Sejauh ini, ia dapat memastikan 2 hal. Pertama, Ning Qingsui selamat saat ia melompat turun, setidaknya parasutnya telah terbuka. Kedua, Ning Qingsui belum ditemukan oleh orang-orang ini, yang berarti ia masih berada di lautan. Meskipun Ye Mo sangat membenci kekaisaran matahari hitam, dia tahu prioritasnya. Bahkan jika dia ingin mencari masalah dengan mereka, dia harus menemukan Ning Qingsui terlebih dahulu. Ye Mo dengan hati-hati meninggalkan tanda indera rohnya di ruangan itu, juga pada simbol matahari hitam mereka, sebelum berangkat dengan perahu nelayan untuk mencari Ning Qingsui, sambil belajar cara menggunakan radar. Ye Mo hanya butuh 2 jam untuk mengetahui cara mengoperasikannya. Dengan menggunakan radar untuk melihat sekeliling, Ye Mo dapat mengetahui wilayah mana yang telah digeledah. Dengan begitu, pencarian berjalan jauh lebih cepat. Jauh lebih baik daripada dia terbang di udara tanpa petunjuk. Yang terpenting adalah dia dapat menghemat lebih banyak chi. Ye Mo mencoba untuk fokus pada tempat-tempat yang belum dikunjungi keempat pria itu. Setelah setengah hari, kabut mengepul di atas lautan. Udara juga terasa lebih dingin. Banyak gletser mulai mengapung di dekat kapal Ye Mo. Ye Mo menyadari bahwa ia tampaknya telah tiba di sekelompok gletser. Semakin Ye Mo mencari, semakin dia khawatir. Tidak hanya cuacanya dingin, tidak ada pulau di dekatnya. Jika dia jatuh di sana, maka bahkan jika dia tidak kelaparan, dia akan tetap mati kedinginan. Peristiwa itu telah terjadi beberapa hari yang lalu, siapa yang tahu apakah Ning Qingsui masih hidup. Ye Mo menjadi semakin khawatir. Menjelang tengah malam, Ye Mo mendengar suara meminta tolong. Meskipun Ye Mo tahu itu suara laki-laki, Ye Mo tetap datang menolongnya. Itu adalah seorang pria kulit putih berusia 30-an yang duduk di atas pelampung yang sangat kecil. Dia tampak seperti akan mati, bibirnya pecah-pecah dan kulitnya pucat dan basah karena berada di dalam air terlalu lama. Dari matanya yang tak bernyawa, orang bisa melihat bahwa dia tidak jauh dari kematian. Ye Mo mendesah. Dia tidak menemukan orang yang dicarinya, sebaliknya, dia telah menemukan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa muncul di tengah lautan sendirian. Namun Ye Mo tidak kejam. Ia mendekatinya dan menariknya ke atas kapal. Ia memberinya pil sebelum memberinya makanan dan air. Dia melihat orang ini dalam kondisi seperti ini karena dehidrasi. Untuk sementara, dia memberinya pil penyelamat jantung, makanan, dan air. Pria ini selamat.
Setelah pil meleleh di mulutnya, pria kulit putih itu tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo sebelum segera meminum sebotol air dan memakan 2 kaleng. Dia harus mengagumi kegigihan pria itu untuk hidup. Setelah makan makanan dan air, dia jelas dalam kondisi yang lebih baik. Dia terus mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo. Selain terima kasih, Ye Mo tidak bisa mengerti apapun. Dia hanya tahu pria itu berbicara dalam bahasa Inggris. Melihat bahwa dia tidak dapat berbicara dengan pria ini, Ye Mo kehilangan minat untuk mengatakan apapun dan terus mengutak-atik radar. Pria itu melihat Ye Mo mengeluarkan radar dan menggumamkan sesuatu lagi. Apakah kamu tahu cara menggunakan peralatan ini? Ye Mo bertanya tanpa sadar. Apakah kamu orang Cina? Tanpa diduga, pria itu berbicara bahasa Cina dengan sangat fasih. Kemudian dia berkata dengan bersemangat, kupikir kamu orang Korea atau Jepang, aku tidak menyangka kamu orang Cina. Seolah-olah pria itu mengira kalimatnya telah membuat Ye Mo tidak senang, dia segera berkata, maaf, ini Samudra Pasifik, orang Tionghoa jarang datang ke sini. Tapi sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku Eden, orang Amerika, tetapi aku menyukai budaya Tionghoa. Setelah mengetahui bahwa Eden bisa berbicara bahasa Mandarin, Ye Mo merasa tertarik. Ia benar-benar ingin tahu bagaimana Eden bisa sampai pada situasi ini. Seolah-olah dia tahu apa yang ingin dikatakan Ye Mo, dia mulai menceritakan kisahnya tanpa Ye Mo harus bertanya. Eden adalah pegolf profesional AS, ia jatuh cinta pada putri seorang pria kaya, Daphne. Namun, Daphne tidak memiliki perasaan padanya. Eden adalah pria yang sangat gigih, ketika ia beralih dari pelari cepat menjadi pegolf, tidak ada yang percaya ia akan berhasil, tetapi ia berhasil membuat namanya terkenal melalui bakat dan kerja kerasnya. Meskipun ia tidak begitu terkenal sekarang, ia yakin ia dapat mencapai level Tiger Woods. Namun, karir olahraganya tidak memberinya banyak kekayaan dan Daphne adalah putri seorang pengusaha kaya AS. Eden merasa sulit untuk pergi ke tempat yang sama dengannya, apalagi mengejarnya. Namun Eden tidak menyerah, ia telah mengetahui bahwa Daphne akan menaiki kapal pesiar mewah Bema dari Los Angeles ke Kanada. Ia segera menggunakan semua tabungannya untuk membeli tiket. Ia ingin meniru Jack dari Titanic dan mendapatkan hati Daphne di Bema. Konon, Bema adalah kapal pesiar mewah tercanggih di dunia. Namun, berbeda dengan Titanic, ini sudah merupakan perjalanan ketiga Bema. Mereka yang pernah naik Bema percaya bahwa hotel ini bisa mengalahkan hotel bintang 8 manapun dalam hal kenyamanan. Namun, harga tiketnya juga tidak masuk akal. Hanya orang seperti Eden yang mau menghabiskan seluruh tabungannya untuk naik ke sana. Awalnya, kapal penjelajah ini sangat aman, tetapi pada hari ke-6 setelah meninggalkan AS, entah mengapa, tiba-tiba berubah arah. Rute aslinya sangat aman, tetapi sebuah insiden terjadi pada Bema. Pasukan AS telah mendeteksi invasi alien di Pasifik, alien bahkan telah menghancurkan kapal selam AS. Akhirnya, semua kekuatan militer ditarik ke tempat invasi alien dan tidak ada yang peduli dengan Bema setelah meninggalkan rute aslinya. Ketika orang-orang di atas kapal menyadari bahwa mereka telah diculik, kapal tersebut telah menyimpang jauh dari jalur semula. Hal pertama yang dilakukan Eden setelah mengetahui kapal tersebut dibajak adalah melindungi Daphne. Namun pada saat itu, kapal tersebut dipenuhi oleh teroris. Mereka tidak hanya menonaktifkan alarm, mereka juga mengarahkan kapal penjelajah tersebut jauh ke dalam laut. Bunker dasar tempat Eden berada dan bunker mewah tempat Daphne berada terpisah. Eden hanya bisa khawatir. Kapten dan banyak awak kapal terbunuh, begitu pula mereka yang melawan. Bahkan mereka yang tampak agak gemuk pun terbunuh. Orang-orang ini tidak hanya mengambil uang, tetapi juga para wanita. Selain beberapa wanita tua dan jelek yang terbunuh, yang lebih mudah dibawa ke kapal dengan tengkorak terbalik di benderanya. Eden berhasil melompat ke pengait pelampung saat pertama kali diberitahu. Karena ada terlalu banyak penumpang pada saat itu dan dia bukan satu-satunya yang melompat, para teroris tidak punya waktu untuk memedulikan mereka semua dan dia pun melarikan diri. Setelah mendengar Eden mengatakan ini, Ye Mo menghela napas. Dia tidak menyangka akan mendengar tentang bajak laut yang membajak kapal pesiar mewah. AS selalu membanggakan kekuatan militernya, tetapi mereka membiarkan bajak laut menangkap kapal pesiar mewah di depan pintu mereka sementara mereka masih berusaha menangkap alien. Namun, Ye Mo juga merasa bersalah, dia memang telah menarik sebagian besar kekuatan militer AS di laut yang memungkinkan para bajak laut memiliki kesempatan. Namun, para perompak ini memiliki nyali yang luar biasa besar. Rasanya seperti menundukkan kepala di ikat pinggang, mencoba membajak kapal yang berlayar dari Los Angeles ke Kanada. Ye Mo tahu bahwa para perompak ini bukanlah perompak biasa. Mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa dia akan menarik perhatian pasukan militer AS. Karena mereka tidak tahu, tetapi mereka tetap berani bergerak, itu berarti bahwa bahkan tanpa dia menjadi pengalih perhatian, mereka mungkin telah berhasil. Selain bendera bajak laut itu, apakah kau melihat hal lain? Ye Mo tidak terlalu tertarik dengan hal ini, tetapi hal ini terjadi pada saat yang sama ketika Ning Qingsui melompat. Oleh karena itu, hal ini membuatnya ingin bertanya kepada para bajak laut tentang hal itu. Eden langsung berkata, saat itu, ada 2 kapal berlayar. Sejujurnya, saya benar-benar tidak percaya ada kapal berlayar di Samudra Pasifik. Saya melihat para perompak menendang wanita-wanita kedua kapal itu sambil merampok semuanya. Saya sangat ingin melarikan diri untuk meminta seseorang menyelamatkan Daphne, jadi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan pada Bema. Apakah ada 2 kapal? Ulang Ye Mo. Karena Ye Mo bertanya, Eden mengira Ye Mo meragukan kata-katanya dan menambahkan dengan meyakinkan, ya, ada 2 kapal dengan layar, dan ada tengkorak besar terbalik di kepala kapal. Ye Mo mengambil radar dan bertanya, apakah kamu tahu cara menggunakan ini? Eden mengangguk, ya, radar ini adalah radar militer ASSY 923. Saya menggunakannya saat saya bertugas di ketentaraan. Radar ini memang agak tua, tetapi tidak buruk. Ye Mo tidak menyangka Eden pernah bertugas di ketentaraan, dia melemparkan radar ke Eden dan berkata, bawa aku ke tempat Bema dibajak, aku ingin melihatnya. Apa? Kau ingin kami berdua pergi ke tempat itu?
Eden menatap Ye Mo dengan kaget. Itu bunuh diri. Mereka tidak punya satu senjata pun. Kematian adalah jalan keluar yang mudah jika mereka ingin mencari para bajak laut yang kejam itu. Ye Mo dapat melihat apa yang dipikirkan Eden dari wajahnya dan berkata, jika kita pergi ke sana sekarang, para bajak laut sudah lama pergi, apa yang kau takutkan? Jika kau takut, lakukan saja apa yang kau inginkan, aku punya makanan di kapal dan kau dapat membawa sebanyak yang kau bisa, tapi aku akan pergi. Eden menatap lingkaran kecil itu. Ia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak makanan yang ia miliki, cincin pengapung itu tidak akan menyelamatkannya. Paling-paling, ia hanya akan hidup beberapa hari lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana, kata Eden dengan putus asa. Ye Mo mengangguk dan menatapnya dengan ekspresi setuju. Eden bukanlah orang jahat, dia tinggi dan besar, tetapi dia tidak mencoba memaksa Ye Mo turun dari perahu nelayan. Ye Mo tahu bahwa Eden bahkan tidak memikirkannya. Dia adalah orang yang baik hati. Jika Ye Mo berada di posisinya, dia tidak akan membunuhnya, tetapi setidaknya dia akan membuatnya pingsan. Jika itu adalah seorang kultivator dari benua Luo Yue, dia pasti akan membunuh Eden dan mengambil perahu itu. Ye Mo memberikan radar itu kepada Eden dan membiarkannya mengemudikan perahu. Dia menyelamatkan hidupnya, sekarang Eden perlu membuktikan kemampuannya. Untungnya, Eden tidak mengecewakan Ye Mo. Di Pulau Belerang, Ning Qingsui terus berlari. Sebuah danau besar muncul di depan matanya, airnya sangat jernih dan ada uap yang keluar dari permukaannya. Itu seperti mata air panas. Ning Qingsui menoleh ke belakang, kapal tulang menakutkan itu terhalang oleh berbagai hal dan tidak dapat dilihat. Dia menatap bagian tengah pulau. Bau belerang di sana semakin kuat. Jantung Ning Qingsui berhenti sejenak, itu memang gunung berapi yang masih aktif. Tinggal di sana seperti tinggal di atas bom, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ning Qingsui menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan berjalan menuju danau. Ia merasakan airnya hangat. Ia mencoba meminumnya, dan ternyata airnya segar. Ning Qingsui yang gembira tidak lagi takut. Dia segera menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam air. Hari-hari terakhir di gletser ini sangat tidak nyaman baginya. Dia adalah orang yang higienis, dan beberapa hari tanpa mandi membuatnya sangat tidak nyaman. Setelah mandi, dia mencuci semua pakaiannya dan melakukan beberapa siklus meridian di tepi danau, air di pakaiannya menguap dengan sendirinya. Ning Qingsui merasa sangat ringan setelah mandi. Ia mengambil tasnya, ia ingin mencari tempat tinggal di tepi danau. Meskipun ia bisa mencari tempat lain di luar danau, sumber air panas menarik perhatian Ning Qingsui. Jika ia tidak dapat menemukan tempat lain dengan air segar, ia harus datang dan mengambil air setiap hari. Ning Qingsui berjalan di dekat danau untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan sebuah gua. Apa yang membuat gua ini, tetapi gua itu cukup bersih dan luas. Ada batu besar di samping gua itu sangat tersembunyi. Satu-satunya hal adalah Ning Qingsui masih bisa melihat kapal dari gua. Kapal itu adalah hal yang paling dibenci Ning Qingsui. Namun, selain gua itu, Ning Qingsui tidak dapat menemukan tempat tinggal yang lebih baik. Oleh karena itu, ia hanya dapat membersihkan gua tersebut, dan memotong beberapa dahan dengan belatinya untuk menutup pintu masuk. Setelah semuanya siap, dia berbaring di atas batu besar di dalam. Dia sudah tidak tidur selama berhari-hari. Jika dia tidak bisa berkultivasi, dia mungkin sudah gila. Ning Qingsui segera tertidur setelah berbaring. Dia benar-benar lelah beberapa hari terakhir ini. Setelah tidur cukup lama, dia pikir dia melihat sosok hitam melesat di depannya, tetapi penglihatannya kabur. Hal ini langsung membangunkan Ning Qingsui. Ia meraih pistol di sebelahnya, dan bayangan hitam itu menghilang dari gua dalam sekejap. Ning Qingsui tidak lagi lelah. Apa itu? Dia tidak melihat dengan jelas. Dia turun dari batu dan berjalan hati-hati ke pintu masuk gua. Matahari sudah terbit sekarang, dia telah tidur selama lebih dari 10 jam. Namun, kabut membuat pulau itu tampak sangat kabur. Apakah dia berhalusinasi lagi? Ning Qingsui bergumam. Ning Qingsui dengan hati-hati memeriksa dahan-dahan di gua, dahan-dahan itu tampaknya tidak bergerak. Dia mengambil kalung di dadanya lagi, apakah kamu menyelamatkan hidupku sekali lagi? Meskipun dia tidak tahu apakah bayangan hitam itu nyata atau tidak, Ning Qingsui tidak berani tidur lagi. Dia keluar dan memeriksa pemandangan di sekitarnya. Begitu Ning Qingsui keluar, pulau yang sunyi senyap itu ditembus oleh suara jeritan keras. Ning Qingsui dirundung masalah, ia pikir tidak ada hewan di pulau itu, tetapi ia mendengar suara jeritan keras itu. Ia segera mencoba mencari tempat bersembunyi sambil mengarahkan senjatanya keluar. Dua orang primitif yang telanjang bulat dan berkulit hitam berjalan ke arahnya sambil memegang tongkat kayu di tangan mereka dari jarak yang tidak jauh. Selain rok yang terbuat dari kulit ikan di pinggang mereka, mereka tidak memiliki apapun. Salah satu di antara mereka memiliki dada besar yang terkulai ke bawah, Ning Qingsui tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Sebenarnya, ada orang-orang di sana, orang-orang primitif. Jantung Ning Qingsui berdebar cepat. Dia memikirkan perjalanan Tom Robinson. Jelas, orang-orang primitif yang ganas ini tidak dapat dibandingkan dengan Friday. Ning Qingsui menahan napas. Ia berpikir kemana harus pergi selanjutnya. Pulau itu luasnya paling besar 20 km persegi atau kurang. Jika ada suku primitif yang tinggal di sana, apakah mereka akan memakannya? Hal berikutnya yang terjadi hampir membuat Ning Qingsui menjerit. Si jantan primitif itu mengatakan sesuatu kepada si betina, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Namun kemudian, si jantan membantu si betina di tanah dan mengangkat rok kulit ikannya. Saat pria itu melakukan urusannya kepada wanita itu, Ning Qingsui langsung teringat kata pemerkosaan. Ning Qingsui tidak takut mati, tetapi ini terlalu menjijikan. Tanpa sadar ia meraih senjatanya dan berpikir untuk membunuh pria itu. Namun, ia tidak berani melakukannya karena bidikannya tidak tepat, ia mungkin akan membunuh wanita itu. Selain itu, ia takut menarik lebih banyak orang seperti mereka. Pikiran yang bertentangan ini hanya terjadi sesaat, segera Ning Qingsui menyadari ketidakdewasaan pemikirannya.
Ia menyadari bahwa ini bukanlah pemerkosaan, wanita yang berada di bawah pria di atas pria itu. Tindakannya jauh lebih liar dan ganas daripada pria itu. Tidak hanya itu, ia juga terus mengerang dan menjerit. Ning Qingsui segera memalingkan mukanya dan meludah, wajahnya memerah, sungguh tidak tahu malu. Namun, karena mengira orang-orang primitif ini seperti binatang, dia tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan lagi. Ning Qingsui melihat ke arah datangnya suara itu, dan kedua orang itu pun terpisah. Yang melolong adalah laki-laki lainnya. Orang-orang primitif yang datang kemudian tampak sangat peduli terhadap kedua orang ini yang melakukan berbagai hal di belakangnya, Ning Qingsui dapat mengetahuinya dari ekspresi marahnya. Wanita itu memisahkan kedua pria yang hendak berkelahi itu dan menunjuk ke cabang pohon yang ditebang tidak jauh dari sana. Kedua pria itu berhenti berdebat dan berjalan ke cabang pohon itu untuk memeriksa. Jantung Ning Qingsui berhenti berdetak sesaat. Mereka melihat dahan yang telah dia potong untuk menutupi guanya. Seorang pria terus menyentuh ujung dahan, seolah-olah dia mencurigai sesuatu. Tiba-tiba, dia berdiri dan melihat ke arah tempat Ning Qingsui bersembunyi. Jantung Ning Qingsui kembali berdetak cepat. Ia mengepalkan senjatanya erat-erat, mereka mendekat. Apa yang harus dilakukan? Haruskah ia melepaskan tembakan? Seolah ingin membuktikan dugaan Ning Qingsui, ketiga orang primitif itu mulai berjalan perlahan menuju tempat Ning Qingsui bersembunyi. Mereka berjalan dengan hati-hati, menggunakan tongkat mereka untuk menyingkirkan dahan-dahan pohon. Mereka tahu seseorang bersembunyi di sana, tetapi mereka takut disergap. Ning Qingsui menyadari bahwa jika mereka mendapat beberapa langkah lagi, pecundang itu akan dapat melihatnya. Dia tidak tahu apakah harus menembak atau tidak. Meskipun dia ingin, menembak berarti kematian. Meskipun mereka adalah orang-orang primitif, itu masih terlalu berat untuk ditangani Ning Qingsui. Berbeda dengan saat ia menggunakan bola api untuk membunuh lelaki Jepang itu. Lelaki itu telah mencoba memperkosanya. Namun kini, ia tidak tahu harus berbuat apa terhadap orang-orang primitif yang belum menyakitinya. Ia memikirkan bagaimana lelaki primitif itu memperlakukan wanita itu, dan merasa takut. Jika lelaki itu melihatnya, ia tidak berani memikirkan hasilnya. Tepat saat dia ragu-ragu apakah akan menembak atau tidak, mereka bertiga tiba-tiba berhenti. Wanita itu menunjuk ke arah kapal dan berteriak. Mereka telah melihat kapal itu, seperti yang dipahami Ning Qingsui, dan mereka juga dapat melihat kapal itu dari tempat mereka berdiri. Pria yang datang kemudian juga berteriak dan berlari ke kapal. Melihat dia pergi, dua orang lainnya pun mengikutinya seakan-akan pergi belakangan berarti semua barangnya sudah hilang. Ning Qingsui melihat ketiga orang itu pergi dan merasa lega. Jika ketiga orang itu benar-benar berhasil menangkapnya, dia tidak punya pilihan selain menembak dan itu mungkin akan menarik lebih banyak orang. Ning Qingsui pergi ke pintu masuk gua dan memindahkan ranting-ranting pohon sedikit, sambil melihat-lihat. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika mereka berhasil naik ke kapal. Tidak terlalu jauh, dan Ning Qingsui dapat melihat dengan jelas tiga orang biadab berlari ke sisi kapal dan menyerangnya. Dua dari mereka masuk, namun satu tetap berada di luar. Dari gerakan mereka yang sangat familiar, Ning Qingsui menduga bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melihat kapal-kapal ini datang. Nenek moyang mereka mungkin mengalami kecelakaan di laut. Oleh karena itu mereka tinggal di sana dan bereproduksi. Tak lama kemudian, dua orang yang masuk ke dalam berlari keluar dan melompat ke laut. Ning Qingsui melihat dengan jelas bahwa dua pria yang melompat ke laut tidak keluar. Wanita yang sedang menunggu di pulau itu berteriak setelah melihat mereka melompat dan berlari menyelamatkan diri. Dia juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan kapal itu. Ning Qingsui merasa takut, kapal ini sungguh menakutkan. Wanita itu berteriak semakin keras, dan tak lama kemudian terdengar suara-suara lain. Ning Qingsui membenarkan teorinya, memang ada suara-suara lain. Wanita itu melihat orang-orang itu, dia datang dan berlari ke arah mereka sambil berteriak, mencoba mengungkapkan sesuatu. Setelah berbicara beberapa saat, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan tidak bersuara. Dua wanita primitif mencoba menariknya dan membangunkannya, tetapi dia tidak bereaksi. Suku primitif itu mengitari wanita yang sudah mati itu, dan mendekati kapal, meninggalkannya. Ning Qingsui memperhatikan, ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang yang tersisa. Namun, wanita yang telah jatuh tak bernyawa itu tiba-tiba bangkit berdiri. Ning Qingsui bingung, apakah dia berbohong? Tetapi pemandangan berikutnya lebih mengejutkan Ning Qingsui, wanita itu tiba-tiba melompat ke laut dan menghilang. Ning Qingsui menyaksikan ini dengan ngeri, dia tidak bisa benar-benar memahami mengapa ini terjadi. Apakah kapal itu benar-benar kapal hantu? Setelah memikirkan hal ini, Ning Qingsui memutuskan untuk tidak mendekatinya. Tiba-tiba ia teringat pada kalungnya. Apakah ia tidak tercebur ke laut seperti wanita itu berkat kalung itu? Begitu Ning Qingsui meraih kalung itu, dia merasa energinya tak terkendali. Dia tidak berani terus menonton dan kembali ke gua. Energi Qi di dalam tubuhnya bereaksi dan membuatnya menggigil, seperti sedang dibakar hidup-hidup. Ning Qingsui tahu ada yang tidak beres, ada masalah dengan kultivasinya. Dia segera menutup pintu masuk dan duduk di batu besar, sambil menjalankan siklus meridian lagi. Kali ini berbeda dengan kultivasi sebelumnya. Dia merasakan aliran Qi-nya yang deras seolah-olah sedang mencoba menemukan titik terobosan. Ning Qingsui tidak begitu mengerti tentang kultivasi. Setelah beberapa saat, Ning Qingsui merasa tercekik. Dia takut. Rasanya seperti tidak ada tempat untuk pergi. Jika dia tidak terus mengalirkan Qi dalam siklus meridian, meridiannya akan terbakar. Namun, seiring dia berkultivasi, Qi dalam dantiannya semakin padat. Bergemuruh dalam otaknya, dia tiba-tiba merasakan bahwa Qi yang padat itu punya tempat untuk dituju saat ia meledakkan lebih banyak meridian. Ning Qingsui tidak membuka matanya, tetapi bersukacita karena akhirnya merasa baik-baik saja. Dia merasa lega, seolah-olah dia telah menembus sesuatu. Tiba-tiba, ada Qi baru yang muncul di dantiannya yang segera mengalir ke titik cakra Chenglin dan ke kepalanya. Perasaan nyaman itu melonjak, terasa nyaman, dan Ning Qingsui tanpa sadar mengerang.
Dia tidak membuka matanya, dia sepertinya telah mendapatkan kembali banyak ingatannya. Ning Qingsui terguncang. Apakah ini yang dikatakan oleh Master Wu Guang? Bahwa ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ingatannya akan pulih dengan sendirinya. Semakin banyak hal menyerbu ke dalam otaknya, dia segera menyadari bahwa ingatannya benar-benar sudah pulih. Kenangannya bersama Ye Mo mengalir kembali seperti air pasang. Dari saat dia pergi ke Ninghai untuk merayakan ulang tahun Su Jingwen, setiap adegan mengalir kembali dengan jelas. Kasus medis itu dan kwitansinya, kartu bank yang belum terpakai, botol-botol itu, beberapa kali dia meminta uang dari Ye Mo. Wajah Ning Qingsui menjadi pucat. Jadi begitulah awalnya dia bersama Ye Mo. Hati Ning Qingsui semakin sakit, dia bahkan tidak berani membuka matanya sekarang. Dia sekarang mengerti mengapa dia tidak ingin bercerai dengan Ye Mo. Dia teringat saat dia menemukan Ye Mo di padang pasir bersama Qi Wanxing, dan Ye Mo mengikuti bibinya meninggalkannya sendirian di padang pasir. Saat dia melihat Ye Mo pergi, jiwanya seperti kosong. Dan saat itulah dia benar-benar jatuh cinta pada Ye Mo. Ning Qingsui tidak berani membuka matanya, dia takut akan kehilangan ingatannya jika dia melakukannya. Namun, air matanya tak terkendali mengalir di wajahnya yang putih mulus. Dia teringat ketika Ye Mo akhirnya menerimanya di dasar tebing di Senong Jia dan betapa bahagianya dia saat itu. Dia pergi ke gurun ular mengalir dan Senong Jia demi Ye Mo. Ye Mo telah melakukan banyak hal untuknya, jadi dia merasa apa yang dia lakukan itu perlu, lagi pula, dia mencintai pria itu, pria yang dinikahinya. Langit telah mengasihaninya saat dia melihat Ye Mo hampir mati di bawah tebing. Di sana, dia mengalami saat-saat terindah dalam hidupnya. Ye Mo makan bersamanya, mengajarinya kultivasi, bahkan memandikannya dan menggendongnya keluar dari Senong Jia. Ia menemukan buah pengawet wajah, dan meski tahu tak ada gunanya memakannya langsung, ia tetap memberikan buah berharga itu agar bisa dimakannya. Masih banyak lagi yang kumiliki, tetapi meskipun ini yang terakhir, aku akan memberikannya kepadamu jika kamu mau memakannya. Karena, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Itulah yang dikatakan Ye Mo padanya, lalu dia juga mengatakan bahwa dia selamanya milik Ye Mo. Namun, mengapa dia tidak mengingatnya setelah dia terluka? Mengapa dia begitu tidak berperasaan? Ning Qingsui tiba-tiba membenci dirinya sendiri. Dia membenci orang yang membuatnya semakin kehilangan ingatannya. Cintanya sangat penting baginya, cintanya melampaui segalanya dalam hidupnya, bahkan keinginannya untuk hidup. Namun, saat Ye Mo pergi mencarinya, dia menyuruhnya pergi. Apakah aku menyakitimu? Hati Ning Qingsui terasa sakit. Dia ingin segera menghadap Ye Mo dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah yang sebenarnya ingin dia katakan. Dia menyesali hari itu, dia seharusnya tidak mendengarkan ibunya dan seharusnya membiarkan Ye Mo mencoba memulihkan ingatannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia menyimpan kenangan ini dalam jiwanya ketika dia hampir mati. Jika itu terjadi lagi, dia pasti akan melakukannya. Baik itu 1 kehidupan atau 10.000 kehidupan, dia akan selalu mengingat Ye Mo, bagaimana dia memperlakukannya, dan cintanya padanya. Ning Qingsui membuka matanya, dan air mata membasahi wajahnya, Ye Mo adalah segalanya baginya. Dia berterima kasih kepada Li Mumei karena telah memberinya keberanian untuk mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak mengerti mengapa ibunya menghentikannya untuk mendapatkan kembali ingatannya, itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Ye Mo. Ning Qingsui bergumam dan berdiri. Dia tidak ingin tinggal di pulau itu lagi, dia sangat ingin bertemu Ye Mo. Baginya, Ye Mo adalah segalanya baginya. Dia akhirnya tahu tentang indera spiritual, gambaran yang dia lihat di otaknya itu nyata. Dia ingat gadis di Ninghai yang bernama Tang Beiwei yang mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuan Ye Mo. Dia merasa aneh. Dia tahu bahwa saudara perempuan Ye Mo adalah Ye Ling bukan Tang Beiwei. Ning Qingsui meraih pistol dan keluar dari gua. Dia tidak ingin tinggal di sana lagi. Dia harus kembali dan menemukan Ye Mo. Namun, Ning Qingsui berhenti berjalan. Ia menyadari bahwa sebelumnya ia telah melihat sekitar biadab masuk ke dalam kapal. Ia tidak tahu berapa lama ia telah menghabiskan waktu untuk memulihkan ingatannya, tetapi dari langit yang kelabu, ia dapat menebak bahwa itu kurang dari 8 jam. Pada saat itu, ia melihat kembali ke kapal tetapi tidak melihat seorang pun. Apakah orang-orang primitif itu terbunuh oleh kapal hantu? Ning Qingsui tanpa sadar merasakan 4 jimat bola api pada dirinya. Ning Qingsui tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia harus menggunakan kapal hantu itu. Tanpa kapal itu, dia tidak bisa meninggalkan pulau itu. Dia memeriksa semua senjatanya dan memaksa dirinya untuk tenang. Keputusasaannya untuk bertemu Ye Mo membuatnya tidak takut pada kapal hantu itu. Dia percaya bahwa dengan senjatanya, jimat bola api, dan kalung itu, peluangnya untuk bertahan hidup lebih besar di kapal daripada di pulau itu. Ada orang-orang primitif dan gunung berapi yang aktif di pulau itu. Kiu. Jeritan melengking membuat Ning Qingsui yang sedang sangat fokus menggigil. Ia mendongak dan melihat sosok putih bertengger di dahan pohon yang sedang menatap Ning Qingsui. Burung itu aneh, seperti burung kondor. Aneh sekali melihat burung kondor yang langka di laut. Namun, Ning Qingsui dapat melihat kecerdasan dan emosi di mata burung condor. Ning Qingsui mengusap matanya. Dia pikir dia salah lihat, apakah burung bisa memiliki emosi seperti itu? Burung mirip burung kondor itu berputar mengelilingi Ning Qingsui dan berdiri di atas pohon. Melihat sosok ini, Ning Qingsui tiba-tiba teringat bahwa kemarin ia melihat bayangan saat ia sedang tidur. Jadi itu adalah burung kondor. Tetapi mengapa burung itu terbang ke dalam gua, apakah ia mencoba menyakitinya? Ning Qingsui menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan burung itu. Dia menatap kapal itu dan memutuskan untuk menaikinya. Bahkan jika dia tidak mati di sini, dia tidak ingin hidup seperti ini. Setelah mengingat kenangannya tentang Ye Mo, dia akan menjadi gila jika tinggal sendiri. Melihat Ning Qingsui berjalan menuju kapal itu, burung itu mengikutinya. Ning Qingsui berhenti dan menatap burung itu dengan rasa ingin tahu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan pergi dari sini, mengapa kau mengikutiku?
Seolah memahami kata-kata Ning Qingsui, burung itu meratap dan terbang mengitari Ning Qingsui lagi. Ning Qingsui melihat permohonan di mata burung itu, Ning Qingsui yakin dia melihatnya. Burung ini sangat manusiawi. Ning Qingsui mengusap mata merahnya dan menuju ke kapal. Melihat Ning Qingsui pergi, burung putih itu melolong lagi dan mengikuti Ning Qingsui yang berputar di sekelilingnya. Ning Qingsui akhirnya mengerti bahwa burung itu mencoba memberitahunya sesuatu. Apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Tanya Ning Qingsui. Namun, kemudian dia menyadari, bagaimana seekor burung bisa memahami kata-katanya. Namun kemudian burung itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ning Qingsui membeku, mungkinkah ada burung secerdas ini? Apa yang diinginkannya darinya? Ning Qingsui mengeluarkan kaleng dari tasnya dan meletakkannya di depan burung itu, apakah kamu ingin memakannya? Burung itu terbang turun dan mengambil kaleng itu dengan mulutnya. Ia meletakkannya kembali di tangan Ning Qingsui dan terbang mengitarinya lagi. Ning Qingsui kali ini mengerti dan menatap burung itu dengan kaget, apakah kau ingin aku membawamu bersamaku? Begitu Ning Qingsui mengatakan ini, burung itu menganggukkan kepalanya lagi. Ning Qingsui mengerutkan kening, bukankah pulau ini hebat? Ada juga orang yang tinggal di sini. Selain itu, bahkan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup di lautan, kelangsungan hidupmu tidak pasti. Burung itu mendengar kata-kata Ning Qingsui dan membuka sayapnya, berputar-putar di atas kepala Ning Qingsui. Ia mengeong sambil terbang ke tengah pulau, lalu kembali ke Ning Qingsui. Selain antisipasi, ada juga kesedihan di matanya. Ning Qingsui merasa burung itu memiliki ikatan khusus dengannya, apakah itu karena kultivasinya? Kalau tidak, ada begitu banyak pria primitif di sana, mengapa burung itu tidak mencari mereka dan bukan dia? Tiba-tiba, Ning Qingsui teringat bahwa burung itu telah melolong tentang sesuatu yang terjadi di tengah pulau. Apakah itu berarti gunung berapi itu akan meletus? Namun, karena ada begitu banyak orang primitif di sana, itu berarti pulau itu telah ada sejak lama. Bagaimana mungkin gunung berapi itu tiba-tiba meletus pada saat itu? Memikirkan hal ini, Ning Qingsui bertanya, apakah maksudmu gunung berapi di pulau ini akan meletus? Apakah kau ingin pergi? Begitu Ning Qingsui selesai bicara, burung itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ning Qingsui menatap burung itu dengan gembira, jarang ada burung yang pintar seperti itu. Setidaknya Ning Qingsui belum pernah mendengarnya. Dan burung ini bersedia pergi bersamanya. Jika memang demikian, maka ia akan ditemani oleh seorang teman dalam perjalanan pulang. Jauh lebih baik daripada sendirian di Gletser. Namun, Ning Qingsui sangat penasaran bagaimana burung ini bisa sampai di pulau itu. Melihat letusan udara belerang yang semakin intens di tengah pulau, dia yakin bahwa burung itu benar. Gunung berapi di pulau ini akan segera meletus. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku untuk saat ini. Aku akan pergi ke kapal itu, mungkin ada bahaya di sana, ikuti aku di udara. Ning Qingsui semakin menyukai burung berbulu putih dan manusiawi itu. Ning Qingsui melihat ada pola daun plum perak di bawah leher burung itu dan tiba-tiba mendapat ide, aku akan memberimu nama, aku akan memanggilmu daun plum perak. Nama ini agak panjang, aku akan memanggilmu perak saja. Burung itu tampaknya mengerti kata-kata Ning Qingsui dan berkicau. Ini terdengar berbeda dengan lolongan, itu adalah suara gembira. Dia bisa tahu bahwa burung itu tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Ning Qingsui dengan nama itu, lagi pula, itu hanya seekor burung. Biasanya, hewan memiliki firasat untuk merasakan bahaya. Karena Silver memiliki firasat ini berarti gunung berapi itu benar-benar akan meletus. Meskipun Silver ada di sampingnya, Silver tetaplah seekor burung. Ning Qingsui mendekati kapal, tangan yang memegang pistol berkeringat banyak. Terkadang, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Jika dia menghadapi singa atau harimau, dia mungkin tidak akan begitu takut. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bisa dia lihat. Saat dia semakin dekat dengan kapal, Ning Qingsui merasa gelisah. Dia tidak bisa begitu saja menyerangnya seperti yang dilakukan orang-orang primitif. Lingkungan di sekitarnya sunyi senyap. Jika tidak ada jejak kaki yang bergerombol, Ning Qingsui tidak akan yakin bahwa mereka semua telah naik kapal. Ning Qingsui melompat ke atas kapal dan segera merasakan angin suram menyerangnya, kalung di dadanya memancarkan penghalang cahaya dan mendorong angin suram itu menjauh. Ning Qingsui bahkan samar-samar bisa mendengar teriakan. Truk terbang ke atas perahu di belakang Ning Qingsui, ekspresinya khawatir seperti miliknya. Ning Qingsui menatap kalung itu, dia tahu kalung itu telah menyelamatkannya sekali lagi. Tanpa sadar dia menoleh ke arah Silver dan merasa sedikit yakin. Dia berkata kepada Silver, tetaplah di belakangku. Silver segera melompat turun dan mengikuti Ning Qingsui dari dekat. Ning Qingsui melihat sekeliling kapal, ternyata kosong. Ning Qingsui berhenti di dan indera spiritualnya memindai ke dalam. Keadaannya sama seperti kemarin, meja penuh makanan dan anggur, sebagian besar makanan yang dimasak, tetapi dia tidak dapat melihat seorang pun. Tiba-tiba, dia merasakan indera spiritualnya memindai bayangan hitam, namun tak lama kemudian, bayangan itu hilang dan kelihatannya telah masuk ke bunker paling bawah. Ning Qingsui berhenti. Ia merasa merinding. Ia tidak menyangka indera spiritualnya mampu mendeteksi bayangan itu. Jadi, indera spiritualnya dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dia takut pada apa yang tidak bisa dilihatnya. Begitu dia melihatnya, dia tidak takut lagi. Ning Qingsui melangkah masuk ke dalam kabin kapal. Ada dua tingkat, tingkat permukaan dan bunker bawah. Ning Qingsui teringat bahwa bayangan hitam itu menghilang ke bunker bawah. Pada saat itu, indera spiritualnya menemukan bayangan hitam sedang menyerangnya. Ning Qingsui tanpa sadar bergerak ke samping dan mengarahkan senjatanya ke bayangan itu. Bang bang bang. Suara itu terdengar sangat jelas di perahu yang sunyi, tetapi Ning Qingsui dapat melihat bayangan hitam itu kembali ke dalam tanpa cedera. Senjatanya tidak berpengaruh pada bayangan itu. Itu benar-benar hantu, tangan Ning Qingsui gemetar. Jika Silver tidak berkicau dari waktu ke waktu, dia pasti sudah gila saat itu, berada di kedalaman lautan tak terbatas di atas perahu yang menyeramkan. Dia teringat teriakan di lubang surga di Senong Jia. Jika Yemo tidak meninggalkan jimat perlindungan padanya, dia pasti sudah mati.
Namun hari itu, dia tampaknya menghadapi hantu yang bahkan lebih kuat. Dari apa yang dikatakan Yemo, mereka tidak takut dengan peluru. Jika Yemo tidak memberinya kalung itu, dia akan berakhir seperti orang-orang primitif itu. Memikirkan hal ini, Ning Qingsui kembali terguncang. Apakah semua orang di atas kapal ini dibunuh oleh hantu seperti orang-orang primitif? Mengapa hantu melakukan ini? Ketika hantu itu menyerangnya, dia merasa seolah-olah hantu itu mencoba melahap jiwanya. Apakah hantu-hantu ini melahap jiwa orang-orang? Dia juga tidak akan percaya pada hal-hal semacam ini sebelum dia mulai berkultivasi, tetapi ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Ning Qingsui menatap Silver yang mengikutinya dari dekat dan dia merasa sedikit lega. Dia menyimpan pistolnya, mengeluarkan jimat bola api dan berjalan ke bunker bawah. Dia tahu bahwa pistol itu tidak berguna. Sayang sekali Yemo tidak ada di sana. Jika dia ada di sana, dia bisa melihat bahwa hantu itu mirip dengan yang telah dia musnahkan di Chun'an. Namun, hantu itu sengaja dibangkitkan oleh wanita berjubah merah dari Sekte 9 bulan. Biasanya, roh manusia menghilang secara alami dari dunia setelah kematian. Ada roh yang mengembun dan tidak larut, pasti karena alasan khusus. Ning Qingsui menjaga indera rohnya tetap aktif. Begitu dia masuk ke bunker bawah, dia menemukan bayangan hitam bersembunyi di samping. Namun, dengan kekuatannya, dia hanya bisa melihat sosok hitam. Jika itu Yemo, dia akan bisa melihat bahwa roh itu berbentuk padat, bukan seperti kabut. Dia akan segera menyadari bahwa pasti ada penjaga hantu di balik hantu itu, seperti wanita berjubah merah. Ketika Ning Qingsui melihat hantu itu, dia merasa takut tetapi tetap memberanikan diri dan berjalan ke arahnya. Namun, dia baru berjalan 2 langkah ketika dia berhenti dan mengubah arah. Dia ingat kecepatan Goul itu, terlalu cepat. Dan, dia yakin Goul itu akan dapat melihatnya jika dia berjalan mendekat, dia pasti tidak akan dapat menyergapnya. Begitu Ning Qingsui mengubah arah, sosok hitam yang hendak bergerak berhenti. Makanan dan air berceceran di mana-mana. Ning Qingsui menghindari benda-benda ini dan mendekati bayangan itu. Ketika jaraknya hanya sekitar 3 meter, Ning Qingsui melemparkan jimat bola apinya dan berteriak, "Lin!" Bayangan hitam itu tidak menyangka Ning Qingsui akan tiba-tiba melakukan hal ini. Pada saat itu, bayangan itu langsung ditelan oleh bola api. Terdengar suara pekikan keras, lalu bola api itu lenyap dan bayangan hitam pun ikut menghilang. Ning Qingsui menghela napas lega. Akhirnya, hantu itu telah dimusnahkan. Jimat bola api itu lebih kuat dari senapan mesin ringan. Namun, Ning Qingsui segera menyadari, bukan karena jimat bola api itu lebih kuat dari senapan, tetapi lebih seperti jimat bola api itu lebih efektif melawan hantu. Ning Qingsui mencari bunker bawah lagi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia kali ini. Goul ini adalah Goul yang melarikan diri setelah Yemo membunuh wanita berjubah merah. Entah bagaimana, ia dibawa ke Amerika dan naik bema. Ketika para perompak membawa wanita-wanita itu, ia juga mengikuti mereka. Orang-orang itu telah membuatnya lebih kuat. Namun, tuannya dibunuh oleh Yemo. Ia makan mengikuti naluri dasar. Jika Ning Qingsui tidak memiliki kalung itu, ia akan mati berkali-kali. Atau, jika wanita berjubah merah itu masih ada di sana, Ning Qingsui tetap tidak akan bisa melarikan diri. Seolah tahu bahwa Ning Qingsui telah memusnahkan hantu itu, Silver berkicau merayakan kemenangan tuannya. Ning Qingsui menyeka keringat di dahinya dan melambaikan tangan ke Silver. Mereka berjalan ke permukaan. Meskipun dia telah memusnahkan hantu itu, dia benar-benar tidak ingin tinggal di bunker bawah. Dia bisa menebak bahwa semua orang di dalam kapal telah hilang karena hantu itu, jadi dia tidak ingin tinggal di bunker yang gelap dan suram itu. Kembali ke atas, Ning Qingsui teringat satu hal penting. Dia tidak tahu cara mengemudikan kapal atau menggunakan layar untuk mengendalikan arah. Ning Qingsui tersenyum pahit dan berjalan ke kepala kapal. Tiba-tiba, dia linglung. Kapal itu telah bertengger di sebelah pulau, dan dia tidak mengendalikan layarnya. Namun sekarang, kapal itu jauh dari pulau itu. Meskipun kapal itu tidak memiliki jangkar, kapal itu tetap berada di dekat pulau itu selama sehari semalam. Bagaimana mungkin setelah dia memusnahkan hantu itu, kapal itu langsung pergi? Ning Qingsui tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ketika kapal melewati gletsernya, dia pikir dia mendengar suara gemerisik di kapal. Apakah bayangan hitam juga yang menyebabkannya? Saat memikirkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara di ruang bawah tanah. Ning Qingsui tiba-tiba berdiri. Dia memindai indera spiritualnya, tetapi tidak ada apa-apa. Pada saat itu, kapal sedang dalam perjalanan dan Ning Qingsui tidak dapat menemukan apapun dengan indera spiritualnya. Dia tidak memiliki keberanian untuk turun ke sana untuk kedua kalinya. Dia merasakan kalung itu di dadanya dan merasa sedikit tenang. Meskipun dia tidak dapat melihat hantu itu, dia memiliki kalung pertahanannya. Silver tampaknya tidak menyadari ada sesuatu di bawah sana, dan tetap melompat-lompat di atas kapal. Ning Qingsui tiba-tiba berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu, tetapi jika kau berani muncul lagi, aku akan menggunakan bola api ini padamu. Kau boleh tetap berada di kapal, tetapi jika kau mengganggu aku dan Silver, aku akan membuatmu menghilang segera." Meski itu merupakan ancaman, Ning Qingsui takut saat mengatakannya. Seolah-olah apapun yang ada di dalam takut terhadap kata-kata Ning Qingsui, tak ada lagi suara yang terdengar dari bawah. Ning Qingsui bernapas lega, sepertinya ancamannya berhasil. Dia melempar semua meja dan kursi ke laut dan mencari tempat duduk. Makhluk itu mungkin tidak takut padanya, tetapi takut pada kalungnya. Silver melihat Ning Qingsui duduk, dan melompat ke sampingnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Api membakar separuh langit, karenanya, Ning Qingsui berdiri dan berjalan ke kepala kapal, tempat Silver berada. Dia melihat pulau belerang itu terbakar, lahar menyembur ke udara disertai debu dan asap. Bahkan, lahar itu memercik ke kapal yang ditumpangi Ning Qingsui. Gunung berapi itu telah meletus. Jika dia ragu-ragu sebelumnya, dia akan berubah menjadi debu di pulau itu. Melihat kekuatan letusan itu, Ning Qingsui tahu bahwa pulau itu telah hilang dan begitu pula suku primitif di sana.
Meskipun dia tidak mengenal mereka, Ning Qingsui tetap merasa sedih. Kehidupan manusia begitu lemah dalam kebangkitan kekuatan alam. Saat itu, Ye Mo berada di kapal penangkap ikan, dia berhenti di tempat Eden pertama kali melarikan diri. Selain angin, tidak ada yang lain. Tidak ada tanda-tanda kejadian itu. Eden melihat wajah Ye Mo tidak senang dan berkata, kurasa para bajak laut itu sudah lama pergi. Ye Mo mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, ada ledakan besar di kejauhan dan kemudian semburan lava ke udara. Ya ampun, ini letusan gunung berapi. Luar biasa hebat, tapi juga mengerikan. Seru Eden. Apakah itu pulau vulkanik yang masih aktif? Ini adalah pertama kalinya Ye Mo melihat letusan gunung berapi. Dia merasa tidak nyaman. Eden, kendarai perahu ke tempat letusan gunung berapi itu. Eden tercengang. Letusan baru saja dimulai. Jika mereka menabrakkan kapal dan terjebak di dalamnya, bagaimana mereka bisa hidup? Melihat Eden masih ragu-ragu, ekspresi Ye Mo menjadi suram dan berkata, Eden, apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan Daphne dengan nyali seperti itu? Eden tersipu dan langsung berkata, aku tidak malu-malu, ini masuk akal. Jika kita mengemudikan perahu ke sana, kita mungkin akan terjebak dalam letusan gunung berapi. Kau salah jika mengira hanya ada satu tempat di mana lava meletus. Ada tempat-tempat aktif lainnya di bawah laut. Jika kita mendekat, salah satunya mungkin meletus tepat di bawah kita. Ye Mo berkata dengan lugas, kau banyak bicara, tapi yang kudengar hanyalah kau takut mati. Kalau kau takut mati, biar aku yang mengemudikannya. Ye Mo tidak mengusirnya dari kapal kali ini. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan itu begitu saja. Eden tidak membalas Ye Mo, dan hanya mengemudikan kapal menuju pulau vulkanik. Ia melaju sangat cepat, seolah-olah ia berusaha membuktikan kepada Ye Mo bahwa ia tidak takut mati. Ye Mo tersenyum. Namun, baik Ye Mo maupun Ning Qingsui tidak menyangka bahwa kapal mereka akan saling berpapasan. Satu kapal meninggalkan pulau, satu kapal lagi pergi ke sana. Perahu nelayan segera berada dalam jangkauan pulau, hanya ada lahar di mana-mana. Bahkan dari jarak sejauh itu, orang bisa merasakan panas yang menyengat. Ye Mo menatap lava yang tak berujung dan berkata tanpa daya, ayo pergi. Dia tahu bahwa meskipun ada bukti di pulau itu, sekarang bukti itu sudah hilang. Eden ingin Ye Mo mengatakan itu. Begitu Ye Mo mengatakannya, dia mengemudikan kapal itu menjauh. Ye Mo mulai tidak sabar, setelah tidak dapat menemukan Ning Qingsui selama berhari-hari. Setelah menghabiskan 2 hari bersama Ye Mo, Eden juga tahu bahwa Ye Mo datang ke sana untuk mencari istrinya. Ia merasa bahwa mereka berdua berada dalam kesulitan yang sama. Ye Mo tahu dia sedang terburu-buru, dan dia duduk di atas kapal dalam diam. Dia menggunakan kultivasi untuk menenangkan dirinya. Eden melihat ini dan menutup mulutnya. Dia fokus mengendalikan kapal dan menggunakan radar. 6 jam kemudian, bulan yang terang muncul di langit. Laut malam itu tenang dan tenang, tidak seperti siang hari. Eden berpikir tentang betapa beruntungnya mereka karena tidak mengalami badai apapun. Jika mereka mengalaminya, kapal mereka bisa tenggelam dengan mudah. Ye Mo menyelesaikan siklus meridian besar, dan merasa tenang dan tentram. Pada saat itu, dia mendengar Eden menjerit. Ada apa? Ye Mo segera muncul di samping Eden. Eden bahkan tidak menyadari bagaimana Ye Mo datang, dia hanya menunjuk ke layar radar dengan penuh semangat, saya menemukan 2 target, 50 mil laut jauhnya. Ye Mo berdiri dan berkata, lalu apa yang kamu tunggu? Ayo kita dekati mereka. Ning Qingsui tidak tahu cara mengendalikan perahu, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan tahu arah yang harus dituju. Dia hanya bisa menarik layar setinggi mungkin dan membiarkan kapal melaju sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Ning Qingsui bertemu kapal lain. Jika bukan karena Silver, dia bahkan tidak akan tahu ada kapal lain yang melaju ke arah mereka. Karena Ning Qingsui perlu berkultivasi, dia menyuruh Silver untuk menjaganya. Dia berhenti karena suara Silver yang menandakan peringatan. Ning Qingsui melihat ke arah yang ditunjuk Silver dengan kepalanya, benar-benar ada sebuah kapal. Masih samar-samar, tetapi di bawah sinar bulan ia dapat memastikan bahwa itu adalah sebuah kapal dan sedang melaju ke arahnya. Apakah dia selamat? Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa dia akhirnya bisa melihat Ye Mo. Selama ada kapal yang membawanya ke daratan, maka tidak peduli negara mana yang dituju, dia bisa kembali. Saat kapal semakin dekat, Ning Qingsui melihat bendera di kapal itu. Wajahnya langsung pucat. Harapan barunya telah sirna, kini dia merasa ngeri. Kapal itu persis sama dengan miliknya dan orang bisa melihat tengkorak terbalik. Pemilik kapal ini mungkin berasal dari kelompok yang sama dengan kapal itu. Sekarang setelah orang-orang itu berhasil menyusul, apa yang bisa dia lakukan? Kapal itu jelas sedang menuju ke arahnya. Ning Qingsui meraih senjatanya, dia bisa melihat orang-orang di kapal itu. Setidaknya ada puluhan orang di dalamnya. Ning Qingsui tidak akan secara naif berpikir bahwa sebuah kapal yang sebenarnya akan memiliki bendera seperti itu. Ini jelas merupakan kapal bajak laut. Ning Qingsui sebenarnya ingin menurunkan layarnya dan pergi ke arah lain, tetapi dia tidak tahu cara mengemudikan kapal. Melihat kapal di dekatnya, Ning Qingsui menyerah untuk mencoba mengendalikan kapal dengan layar dan meraih senjatanya. Saat kapal itu muncul di depan matanya, puluhan orang di dalamnya menatap lurus ke arah Ning Qingsui, mata mereka seperti mata serigala yang rakus. Seolah-olah mereka tidak bisa melihat senjata di tangannya sama sekali, hanya Ning Qingsui yang seperti dewi. Jarak mereka sekitar 10 meter, tetapi Ning Qingsui benar-benar mendengar mereka menelan ludah dari jarak itu. Hatinya hancur. Dia ingin melepaskan tembakan tetapi dia tidak akan bisa membunuh banyak bajak laut dengan senjatanya. Ya Tuhan, wanita yang cantik sekali. Aku harus memilikinya. Pria kulit putih yang memimpin itu mendesah. Meskipun itu bahasa Inggris, Ning Qingsui dapat memahaminya. Xion, itu kapal pemimpin kita. Wanita itu ada di sana, tapi kenapa aku tidak melihat pemimpin kita? Pada saat ini, pria kekar di sebelah pria kulit putih itu mengingat tujuan mereka. Mereka datang untuk mencari pemimpin mereka yang hilang, bukan wanita cantik. Namun, wanita ini terlalu cantik.
Kata-kata ini membuat semua orang di kapal kembali fokus. Mereka tidak melihat pemimpin mereka di kapal pemimpin mereka tetapi melihat seorang wanita yang sangat cantik. Di lautan tanpa batas ini tampak sedikit menyeramkan. Dia benar-benar memegang pistol, haha. Tawa terdengar di mana-mana. Tidak ada yang menganggap serius pistolnya. Letakkan senjatamu dan datanglah ke kapal kami. Seorang pria berteriak kepada Ning Qingsui melalui klakson. Ning Qingsui dapat mendengar kata-kata mereka dengan jelas, dan karena dia mengerti bahasa Inggris, dia sekarang tahu bagaimana nasibnya seandainya dia jatuh ke tangan mereka. Ning Qingsui tiba-tiba melihat pemimpin itu mengangkat tangannya, dan cahaya putih melolong ke pergelangan tangannya. Anak panah terbang. Ning Qingsui bereaksi seketika tetapi tidak berhasil menghindarinya. Sebelum anak panah itu mengenai dirinya, cahaya putih menghalanginya. Ning Qingsui tahu itu pasti kalung yang melindunginya lagi. Dia menunduk melihatnya. Cahayanya sudah jauh lebih redup. Ning Qingsui merasa sangat marah. Dia tidak menyangka orang asing itu begitu pandai menggunakan proyektil. Dia segera mengambil pistol dan mulai menembaki mereka. Namun, para perompak itu berpengalaman. Begitu Ning Qingsui mengangkat senjatanya, hampir semua orang berjongkok. Kecuali satu orang malang yang tertembak peluru, semua orang berhasil menghindarinya. Dia tahu bahwa alasan dia bisa menembakkan senjatanya adalah karena para perompak itu tidak ingin membunuhnya dan menginginkannya hidup-hidup. Ning Qingsui segera bersembunyi di dalam kapal saat para perompak itu terus berlayar maju. Setelah beberapa tembakan, dia melihat layar kapal itu turun, dan kecepatannya yang cepat pun berhenti. Ning Qingsui tiba-tiba merasa sedih. Bukan karena dia akan mati di tangan bajak laut, tetapi karena dia tidak bisa melihat Ye Mo. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin mati seperti ini. Dia bahkan tidak sempat menemui Ye Mo untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Ning Qingsui mengganti klipnya. Dia hanya punya 2 klip secara total. Silver menyelinap ke Ning Qingsui seolah merasakan ketidakberdayaan Ning Qingsui. Ia hanya bisa merengek sesekali. Wanita, letakkan senjatamu dan keluarlah. Kami berjanji tidak akan menyakitimu, tetapi jika kau melawan lagi, kami akan meledakkan kapalmu. Suara itu terdengar lagi. Ning Qingsui menggigit bibirnya dan berlari keluar dari celah itu sambil menyemprotkan peluru sekali lagi. Kali ini, dia mengenai 2 orang. Orang-orang yang tersisa tampaknya marah padanya. Meskipun mereka marah, mereka tetap tidak menembak, takut melukai Ning Qingsui. 2 bom mendarat di kapal Ning Qingsui dan langsung meledakkan 2 lubang besar di kepala kapal. Mereka tidak meledakkan lebih jauh lagi dan terus mengancam melalui klakson. Ning Qingsui bersembunyi di salah satu sudut bersama Silver. Dia tahu peluru yang tersisa hanya sekitar 100 buah. Jika dia mulai menembak sekali lagi, pelurunya akan habis. Meskipun mantra bola apinya kuat, mantra itu hanya dapat membunuh sekitar 3 orang. Tepat ketika Ning Qingsui sedang putus asa memikirkan ide-ide, dia merasakan kapal berguncang. Ning Qingsui tanpa sadar melihat kembali ke arah kepala kapal. Sebuah jangkar logam telah mendarat di kapal langsung ke dalam lubang. Alasan mengapa para perompak itu melubangi kapal adalah untuk menjatuhkan jangkar mereka. Tali putih menghubungkan jangkar ke kapal mereka. Ning Qingsui tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar sekarang. Ning Qingsui tiba-tiba berdiri, dia hendak menembakkan senjatanya untuk terakhir kalinya sebelum melompat ke laut untuk bunuh diri. Silver, setelah aku melompat ke laut, terbanglah. Mungkin ada pulau di dekat sini. Itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Ning Qingsui menepuk-nepuk bulu Silver. Dia akan merindukan burung ini. Jika bukan karena Silver yang menemaninya, dia akan merasa seperti tersiksa tinggal di kapal hantu ini. Namun, Silver telah memberinya keberanian. Dengan ditemani Silver, dia bahkan mampu berkultivasi. Silver dapat memahaminya dengan jelas saat ia mulai merintih, tetapi tiba-tiba, ia berhenti. Ia malah mulai berkicau dan menarik lengan baju Ning Qingsui dengan paruhnya, seolah-olah ingin ia melihat sesuatu. Ning Qingsui tanpa sadar melihatnya. Dia melihat perahu lain datang. Silver bermaksud agar dia naik ke perahu itu dan melarikan diri. Ning Qingsui tersenyum getir. Kapal itu memang cepat, tetapi dia bisa melihat bahwa itu hanyalah sebuah perahu nelayan. Dia berhenti memperhatikannya dan menepuk-nepuk bulu Silver, itu perahu nelayan. Orang-orang di dalamnya bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa menyelamatkan kita? Orang-orang di kapal lainnya juga melihat perahu nelayan itu dan mengarahkan senjata mereka ke perahu itu. Begitu perahu itu masuk ke dalam jangkauan tembak mereka, mereka akan menembaki perahu itu. Alasan mereka tidak memberikan pukulan mematikan ke kapal Ning Qingsui adalah di satu sisi karena itu adalah kapal pemimpin mereka, dan di sisi lain karena Ning Qingsui adalah wanita cantik yang tidak biasa. Dalam hal bajak laut, mereka hanya mengejar 2 hal dalam hidup, uang dan wanita. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa perahu nelayan ini tidak menghindari mereka tetapi malah melaju kencang saat melintas. Yang lebih tidak mereka pahami lagi adalah bagaimana bisa ada perahu nelayan sedalam ini di perairan terbuka. Eden melihat dari jauh bahwa 2 kapal yang dideteksinya dengan radarnya memiliki bendera tengkorak di atasnya. Dia ingin segera mengubah arah, tetapi Ye Mo menghentikannya. Eden tidak tahu siapa nama Ye Mo jadi dia hanya bisa berteriak putus asa, kedua kapal itu adalah yang kuceritakan. Itu kapal bajak laut. Mereka punya senjata. Sama saja kita bunuh diri jika kita pergi ke sana. Ye Mo berjalan perlahan ke arah kepala kapal dan berkata, bukankah Dapnemu telah diambil oleh mereka? Eden berkata tanpa ragu, ya, merekalah yang membawanya pergi. Mereka membunuh banyak penumpang di Bema dan membawa semua wanita ke dalamnya. Mereka iblis. Ye Mo mencibir, meskipun iblis-iblis ini mengambil Dapnemu, kau tidak akan menyelamatkannya. Sebaliknya, kau akan melarikan diri. Kurasa cintamu padanya sama sekali tidak tulus. Kalau begitu, kau boleh melarikan diri, tetapi aku harus pergi ke sana dan melihatnya. Tentu saja Ye Mo akan pergi, dia tidak akan membiarkan siapapun yang dia lihat di wilayah laut ini pergi begitu saja. Bagaimana jika orang-orang ini tahu di mana Ning Qingsui berada? Tidak, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri.
Aku akan kembali untuk meminta bantuan demi menyelamatkan Daphne. Kalau tidak, aku akan mati sia-sia karena Daphne masih belum diselamatkan. Eden menyadari bahwa Ye Mo salah paham dan segera menjelaskan. Melihatnya dari sudut pandang Eden, Ye Mo tahu bahwa dia benar. Akan berarti bunuh diri jika dia pergi ke sana jika dia sendirian. Ye Mo tersenyum, Eden, jika kau percaya padaku, maka ikutlah denganku untuk menyelamatkan Daphne-mu. Jika tidak, maka naiklah ke ring basketmu dan kaburlah. Para bajak laut ini bukan ancaman bagiku, tetapi kau harus cepat mengambil keputusan. Kapal kita sudah mendekati kapal mereka. Wajah Eden berubah dengan cepat dan akhirnya, dia mendesah. Bahkan jika dia tidak mempercayai Ye Mo, sekarang sudah terlambat. Dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari kedua kapal itu. Bahkan jika dia melompat sekarang, dia akan terlihat dan ditangkap oleh para perompak. Jika dia akan mati, dia mungkin juga akan ikut dengan orang Cina pemberani ini dan bertarung. Gemuruh sebuah bom mendarat di tepi perahu. Eden merasakan perahu berguncang. Ia tahu semuanya sudah berakhir sekarang. Para perompak menembak tanpa ragu sedikit pun. Eden mencoba mengendalikan perahu agar bisa melaju lebih jauh. Kemudian, dia berteriak kepada Ye Mo di bagian depan perahu, cepat naik, aku harus mengubah arah. Namun, begitu dia selesai mengatakan ini, dia menyadari dengan kaget bahwa orang Cina itu telah pergi. Dia masih berdiri di bagian depan kapal beberapa saat yang lalu, tetapi setelah ledakan meriam itu, dia telah pergi. Saat bom jatuh di kapal, Ye Mo sudah terbang ke kapal bajak laut, namun dia baru setengah jalan, apa yang dilihatnya dengan indera spiritualnya hampir membuatnya terjatuh ke dalam air. Ning Qingsui, itu Qingsui. Ye Mo tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan melihat Ning Qingsui saat itu. Ye Mo segera tersadar. Dia benar-benar telah menemukan Ning Qingsui, dia segera mengubah arah dan terbang ke kapal Ning Qingsui. Ye Mo begitu cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Ning Qingsui seperti tersambar petir, dia menatap kosong ke arah Ye Mo yang perlahan turun ke kapal. Pistol di tangannya telah jatuh ke tanah tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ye Mo, apakah itu benar-benar kamu? Apakah aku sudah mati? Mengapa aku berhalusinasi? Ning Qingsui bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa kerinduannya telah menyentuh surga dan telah memungkinkannya untuk melihat Ye Mo sebelum dia meninggal. Tetapi melihat Ye Mo saat itu, selain ilusi sebelum kematian, apalagi yang mungkin terjadi? Bagaimana mungkin Ye Mo muncul di kapal tanpa alasan? Melihat ekspresi Ning Qingsui dan tubuhnya yang kurus kering, hati Ye Mo terasa sakit. Dia tahu bahwa Ning Qingsui telah memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Ye Mo menghampiri dan mengulurkan tangannya, memeluknya dengan lembut, Qingsui, ini benar-benar aku. Ye Mo tiba-tiba merasa puas. Niat membunuhnya yang tak ada habisnya lenyap saat dia memeluk Ning Qingsui. Kepuasan terbesarnya adalah bisa bertemu Ning Qingsui di lautan yang tak terukur itu. Dia bahkan berterima kasih kepada orang-orang Jepang itu karena telah memberinya radar. Jika bukan karena radar itu, dia tidak akan bisa menemukan Ning Qingsui. Ye Mo, ini benar-benar kamu. Ning Qingsui berdiri dengan gembira dan memeluk Ye Mo lebih erat. Pada saat itu, dia begitu bahagia hingga jantungnya berdebar kencang. Hanya ada satu suara di benaknya, dan suara itu berkata, ini nyata, ini benar-benar Ye Mo. Mimpi itu begitu nyata sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Dalam momen itu, mereka hanya memiliki satu sama lain di hati mereka, yang lainnya tidak penting. Atau mungkin, lebih dari sekadar berpelukan dan merasakan keberadaan mereka, tidak ada kata yang dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan saat itu. Hanya berpelukan dapat membuat mereka berdua benar-benar merasakan betapa nyatanya hal itu. Waktu seakan berhenti saat itu. Ombak laut berhenti, kecuali mesin diesel tua di kapal penangkap ikan yang masih menyala, semua orang menatap Ye Mo dan Ning Qingsui dengan tatapan kosong. Tidak seorang pun di kapal bajak laut menyadari bagaimana Ye Mo telah melompat beberapa ratus meter untuk sampai ke Ning Qingsui. Mereka hanya berpikir, keduanya berani saling berpelukan di depan semua senjata ini seperti tidak ada apa-apanya, apakah mereka bodoh? Namun, itu hanya sesaat, lalu para perompak itu terbangun. Yang membuat mereka marah adalah bahwa seorang wanita bak dewi seperti Ning Qingsui berada di pelukan pria lain, padahal mereka bahkan tidak sempat menyentuhnya. Bunuh dia. Xion adalah orang pertama yang bereaksi, dan menunjuk Ye Mo dengan marah. Di matanya, Ning Qingsui adalah miliknya, beraninya seseorang memeluk wanitanya. Eden masih mengendalikan kapal dengan gugup, mencoba bergerak keluar dari jangkauan serangan mereka, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa meriam telah berhenti menyerang. Suasana hening sesaat. Segera setelah itu, dia melihat Ye Mo memeluk seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu berasal dari kapal bajak laut tengkorak. Eden mengucek matanya untuk memastikan penglihatannya benar. Apakah wanita ini istrinya? Apakah dia juga diculik oleh para bajak laut? Kok para bajak laut belum menyerangnya? Eden sangat bingung. Bang suara senapan runduk menggetarkan Eden. Tidak, pria Tionghoa yang menyelamatkannya diserang oleh para perompak. Itu adalah suara senapan runduk. Eden menjadi khawatir, sampai-sampai dia lupa fakta bahwa Ye Mo ada di kapal tengkorak. Ye Mo mengangkat tangannya dan langsung menangkap peluru itu. Kemudian, dia menatap Ning Qingsui dan berkata, Qingsui, apakah orang-orang ini mengganggumu? Ning Qingsui tidak merasakan sedikit pun niat membunuh Ye Mo. Dia sudah tenggelam dalam pelukan Ye Mo, tidak ada yang penting. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Mo, dan tidak menyadari bahwa Ye Mo telah tertembak. Apakah tembakanku meleset? Penembak jitu di kapal Xion menatap tangannya dengan tak percaya. Tidak mungkin dia meleset dalam jarak sedekat itu, tetapi faktanya memang meleset. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa Ye Mo telah terkena pelurunya. Ye Mo baik-baik saja, jadi, selain tembakannya yang meleset, apalagi yang mungkin terjadi? Tepat saat dia ingin menembak untuk kedua kalinya, Ye Mo telah menempatkan Ning Qingsui di belakangnya. Kau tak perlu menembak dua kali, aku akan melemparkanmu ke laut. Kemudian, Ye Mo menendang dan penembak jitu itu, yang saat itu bersiap untuk tembakan keduanya, terlempar ke udara dan ke laut.
Namun, sebelum dia mendarat, dia sudah mati. Xion bereaksi, dia punya keterampilan proyektil dan jauh lebih proaktif daripada rekannya. Jaraknya 20 meter, bagaimana pria itu bisa sampai di sana dalam sekejap dan juga membawa seorang wanita bersamanya. Kemudian, dia teringat kejadian sebelumnya. Ye Mo berada di perahu nelayan yang berjarak 300 meter dari kapal, tetapi entah bagaimana dia bisa sampai di sana. Sebelum dia sempat memikirkan kedua hal ini, Ye Mo menendang lebih dari 20 bajak laut. Mereka semua terlempar ke laut, dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Ini hanya terjadi dalam hitungan detik. Melihat 7 atau 8 orang yang tersisa di kapal, Xiaon mulai berkeringat. Dia tahu dia sudah selesai. Dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Anak buahnya bahkan tidak bisa menembak, mereka hampir semuanya mati. Dia tidak repot-repot berteriak, tembak, dia tahu tidak ada bedanya apakah dia melakukannya atau tidak. Qianbei, kasihanilah. Untungnya, Xiaon mengerti sedikit budaya Tiongkok. Ye Mo tidak mengerti apa yang dikatakannya dan, sambil berbicara, dia melumpuhkan 4 bajak laut lain yang mencoba menembak. Termasuk Xiaon, hanya ada 3 bajak laut yang tersisa di kapal. Ning Qingsui terbangun karena hal ini. Dia mendongak dan mendapati dirinya masih dalam pelukan Ye Mo tetapi tidak berada di kapal yang sama. Ning Qingsui menyadari kekuatan Ye Mo, dia mengamati kapal Xiaon. Dia melihat 3 bajak laut yang tersisa menatap Ye Mo dengan ketakutan, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Ekspresi Ye Mo menjadi suram saat dia berkata dengan dingin, kau ingin menyerang wanitaku, tetapi kau masih memohon belas kasihan, teruslah bermimpi. Kemudian, dia menendang 2 bajak laut yang tersisa. Sekarang, hanya Xiaon yang tersisa. Ning Qingsui mendengar kata-kata Ye Mo dan sedikit tersipu. Meskipun kata-kata Ye Mo mendominasi, dia sama sekali tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia merasa hangat di dalam, tetapi segera, dia memikirkan fakta bahwa dia belum menjadi wanitanya. Beberapa ratus meter jauhnya, Eden akhirnya berhasil mengendalikan kapalnya dan mendongak, melihat Ye Mo menendang para perompak ganas itu satu persatu ke laut. Eden tertegun dan berkata, ya Tuhan. Dia menduga bahwa Ye Mo bukanlah orang biasa karena berani mencari istrinya sendirian di atas perahu nelayan, tetapi kekuatan Ye Mo jauh melampaui harapannya. Di mana dia bisa seganas ini? Para perompak yang rakus seperti binatang buas itu seperti mainan di belakangnya. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat senjata mereka. Eden bukan orang bodoh. Ia langsung bertanya-tanya, kapan Ye Mo meninggalkan kapal penangkap ikan? Sepertinya pada saat yang sama sebuah meriam mendarat di kapal. Ia masih mengkhawatirkan Ye Mo, namun orang Tionghoa ini sudah muncul di salah satu kapal tengkorak. Saat ia melihatnya lagi, orang Tionghoa itu sudah muncul bersama wanitanya di kapal lainnya. Ya Tuhan, ini terlalu ajaib. Eden tidak bisa mengerti bagaimana Ye Mo bisa bergerak seperti itu, tetapi dia pasti sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Tidak heran dia menyuruhnya untuk mengarahkan kapal ke tempat kejadian. Dia tidak perlu takut. Memahami hal itu, Eden mengarahkan perahu nelayan ke arah kapal bajak laut. Xion ingin mencabut senjatanya karena ia ragu-ragu berkali-kali, tetapi akhirnya ia tidak berani. Ia tahu bahwa orang di depannya telah meninggalkannya hidup-hidup bukan karena belas kasihan. Orang ini pasti punya sesuatu untuk dimintanya.